Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang gak kalah seru nih sob. Masih seputar thriller misteri. Film ini berjudul Run Rabbit Run. Film yang disutradarai oleh Dana Reid mengedepankan unsur psychological horror dan psychological thriller, serta unsur misteri yang cukup kental. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang hanya tinggal bersama putrinya selepas perceraian. Dirinya mendapati sebuah kejadian janggal setelah putrinya mulai bertingkah aneh. Sebuah rahasia tentang saudara perempuan yang hilang mulai muncul ke permukaan. Masa lalu kelam yang selama ini tersembunyi mulai terungkap di saat anaknya mulai mengaku kalau dirinya adalah saudara yang telah lama hilang. Ketegangan psikologis dan trauma masa kecil membuat atmosfer semakin mencekam. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di pagi hari, seorang ibu bernama Sarah membawa sebuah kado untuk anaknya yang bernama Mia. Hari itu merupakan hari ulang tahun Mia yang ke-7 tahun. Mereka lalu melanjutkan untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Sayangnya di hari spesial itu, kakeknya tak ada untuk merayakannya. Kakeknya telah meninggal beberapa hari yang lalu. Setelahnya Sarah mengantarkan anaknya ke sekolah. Ia juga mendapati telepon dari sebuah panti jompo, namun Sarah menghiraukannya lalu lanjut bekerja. Sarah bekerja sebagai dokter kandungan di sebuah rumah sakit. Setiap harinya, Sarah melakukan USG kepada setiap pasien yang datang, memastikan kondisi janin dalam keadaan baik. Selepas pulang, Mia bertanya kepada Sarah apakah John akan datang ke pesta ulang tahunnya malam nanti, karena ia sangat merindukan John. Pertanyaan itu membuat Sarah sangat bingung, karena selama ini Mia tak pernah bertemu dengan John yang merupakan neneknya. Walau begitu, Sarah tak begitu memikirkannya. Sesampainya di rumah, Mia mendapati seekor kelinci di depan perkarangan mereka. Sarah merasa kalau mungkin saja kelinci itu milik seseorang. Namun Mia merasa kalau kelinci itu telah menunggunya. Sore harinya ayah Mia bernama Pete datang bersama anaknya Toby. Sementara Mia dan Toby bermain dengan kelinci barunya, Sarah sedikit berbincang dengan Pete. Ia menanyakan tentang Dennis, istri barunya. Pete menjawab kalau Dennis akan datang ke acara itu selepas pulang bekerja. Pete juga menanyakan kabar dan kondisi Sarah, lalu berbincang singkat. Malam hari pun tiba, namun Dennis tak kunjung datang. Pete meminta Sarah untuk menunggu beberapa saat lagi. Pete sedikit bercerita tentang rencananya untuk memiliki anak lagi bersama Dennis. Sarah nampak tak senang mendengarnya. Tak lama Dennis pun datang, dan tak lama suara teriakan Mia terdengar. Bergegas mereka menghampiri sumber suara. Sebuah pertengkaran kecil terjadi antara Mia dan Toby. Sarah yang tengah bad mood seketika emosi, namun Dennis berusaha untuk membujuk Mia. Singkat cerita, acara malam itu pun selesai. Setelah menidurkan Mia, Sarah duduk di teras sembari merokok. Ia membaca sebuah kartu ucapan ulang tahun yang berasal dari neneknya John. Sarah yang tak suka membakar kartu ucapan itu. Dirasa suasana hatinya sedang tidak baik, Sarah tiba-tiba saja mengambil kelinci, berniat membuangnya.
Luka gigitan itu membekas di lengan Sarah. Sarah juga tak sengaja melihat Mia berdiri di atas balkon dan memperhatikan Sarah yang berusaha membuang kelincinya. Mia pun berlari kembali masuk ke dalam. Malam harinya, mimpi buruk kembali menghantui Sarah. Pagi itu Sarah dikejutkan oleh Mia yang berdiri di depannya mengenakan sebuah topeng kelinci. Bahkan ia mengenakan topeng itu di sekolah dan tak ingin melepas topeng itu. Perilaku Mia yang sensitif mungkin saja terjadi karena ia melihat Sarah yang berusaha membuang kelincinya. Di rumah sakit, Sarah mendapati telepon dari panti jompo, memintanya bertemu untuk membahas kondisi ibunya John yang mengalami demensia. Diakibatkan beban pikiran yang mendalam, membuat Sarah terlambat menjemput Mia. Bersama seorang penjaga, Sarah mencari Mia di taman bermain. Suara nafas yang tersenggal bergema di sebuah pipa beton. Ketika Sarah mengeceknya, ia mendapati Mia yang tengah duduk di dalam sendiri. Perilaku aneh mulai muncul pada Mia. Sarah merasa kalau mungkin Mia mengalami sebuah bullying di sekolah mendasari perilaku anehnya. Hal aneh lainnya terjadi. Mia berkata kalau ia merindukan ibunya. Sarah dibuat bingung dengan pertanyaan itu. Tak lama sebuah dering ponsel berbunyi. Sarah bergegas menuju kamar dan mengambil ponsel di tasnya. Panggilan itu lagi-lagi berasal dari panti jompo. Mia tiba-tiba muncul di belakang Sarah mengenakan topeng kelinci. Sarah mulai merasa risih dan meminta Mia melepas topeng itu dan pergi untuk mengerjakan PR. Di ruang tengah, Sarah menemani Mia yang tengah menggambar. Mia mulai bertanya beberapa hal kepada Sarah tentang kematian kakeknya, juga keberadaan John saat ini. Namun Sarah hanya mengiyakan setiap pertanyaan itu. Sarah berusaha bersikap biasa dengan keanehan yang terjadi kepada Mia hari itu. Mia mulai meminta gambar foto tentang kakeknya dan John kepada Sarah. Sarah pun menunjukkan sebuah album foto kepada Mia. Namun Mia menyadari kalau di album itu tak ada foto John. Sarah beralasan kalau dirinya sudah lama tak bertemu John sehingga tak memiliki foto tentangnya. Namun Mia terus memohon kepada Sarah. Sarah pun meminta Mia untuk tidur dan berjanji akan mencarikan foto John keesokan harinya. Di tengah malam, Sarah mulai mencari beberapa foto yang tersimpan di garasi. Terdapat sebuah box berisikan barang-barang peninggalan ayahnya. Di dalam kotak kecil terdapat dompet milik ayahnya. Ketika mengecek dompet itu, Sarah tak sengaja menemukan sebuah foto memperlihatkan dua anak kecil. Sebuah tanda tanya, kaget, dan bingung terlihat di wajah Sarah. Mia tiba-tiba merampas foto itu dari Sarah. Mia berkata kalau ia mencari foto itu selama ini. Sarah mengambil kembali foto itu dan meminta Mia untuk pergi tidur. Sarah tiba-tiba saja terbangun, melihat Mia berdiri mengenakan topeng sembari menggendong kelinci. Kegelapan membangunkan Mia. Ketika Sarah akan menidurkan Mia kembali, ia kembali menemukan foto itu di atas meja nakas. Sarah lantas menanyakan apakah Mia membawa foto itu. Karena foto itu seharusnya berada di garasi dan tersimpan di dalam box. Mia pun mengangguk dan berkata kalau orang di foto itu adalah dirinya. Sarah menepis perkataan itu karena foto itu diambil ketika dirinya masih kecil. Sarah mulai tak tahan dengan keanehan yang terjadi, lalu memaksa Mia untuk tidur. Mia lagi-lagi menyinggung tentang John. Ia meminta Sarah untuk dapat bertemu dengan John. Dirasa cukup muak, Sarah menolaknya lalu kembali memaksa Mia tidur. Mia terus berteriak agar dapat bertemu dengan John. Keesokan harinya, Sarah dan Mia menempuh perjalanan panjang menuju panti jompo untuk bertemu dengan neneknya John. Ketika baru saja sampai, Sarah mendapati Mia yang tengah mimisan.
Sarah memberikan tisu kepada Mia untuk menghentikan pendarahan. Sesampainya di dalam, Sarah berbicara dengan Dokter Sandy. Dokter itu mulai menceritakan tentang kondisi John yang membutuhkan perawatan tambahan. Ayahnya Sarah lah yang menempatkan John ke panti itu. Bahkan Sarah tak mengetahuinya. Hal itu dikarenakan Sarah sangat-sangat tidak dekat dengan ibunya, John. Apa sekiranya yang membuat jarak begitu jauh antara Sarah dan ibunya? Dokter Sandy mengantarkan Sarah dan Mia bertemu dengan John. Hari itu merupakan pertama kalinya Sarah bertemu dengan John kembali. Kondisi John kini telah menua. Mia mulai menyapa John dengan hangat. John sangat senang dengan kehadiran Mia. Anehnya, John memanggil Mia dengan panggilan Alice. John mengungkapkan kalau ia sangat merindukannya, menanyakan keberadaannya selama ini. Sarah sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Ia lalu menarik paksa kembali Mia, walau Mia terus berontak dan menolak. Keributan pun terjadi. Sarah memasukkan Mia ke mobil, lalu mereka pun kembali pulang. Keesokan harinya, Sarah bertemu dengan wali kelasnya membahas tentang kondisi Mia. Guru itu bertanya apakah Mia dapat mengatasi kepergian kakeknya. Karena sesuatu jelas terjadi kepada Mia. Sarah beranggapan kalau keanehan Mia akhir-akhir ini terjadi karena seseorang yang membulinya. Guru itu lalu memberikan sebuah gambar milik Mia. Di balik gambar itu terdapat sebuah gambar yang mengerikan. Guru itu mengaku kalau ia sering menemukan gambar itu di setiap PR yang Mia kerjakan. Menyarankan Sarah untuk membawa Mia ke psikolog. Sepulang sekolah, Sarah mengajak Mia ke sebuah pantai. Ia pelan-pelan mulai bertanya kepada Mia tentang apa yang terjadi belakangan ini. Mia seperti tak menjadi dirinya. Mia membenarkan perkataan Sarah. Ia meminta Sarah untuk tak memanggilnya Mia lagi, melainkan Alice. Perkataan itu mengejutkan Sarah. Sarah nampak selalu terkejut ketika mendengar nama Alice diucapkan. Kembali di rumah, Sarah kian merasa bingung dengan apa yang terjadi terhadap Mia. Perubahan dan keanehan yang belum pernah ia alami. Setiap kali Sarah membahasnya, Mia selalu menjawab kalau ia ingin bertemu dengan John. Hal itu membuat Sarah seringkali marah. Di sisi lain, Sarah seolah-olah berusaha memberi jarak antara Mia dan ibunya itu. Entah apa yang telah terjadi sebelumnya. Sarah mencoba menghubungi Pete untuk berbagi beban yang ia rasakan saat ini. Namun yang mengangkat panggilan itu justru adalah Dennis. Dennis berusaha memahami kondisi Sarah yang dalam masa sulit. Terlebih selepas kematian ayahnya. Ia juga menyinggung perkataan Pete kepadanya. Kalau hal itu mungkin mengungkit hal-hal di masa lalu terkait adiknya Sarah. Sarah sangat terkejut mendengarnya. Lalu Sarah mematikan panggilan itu. Teringat oleh perkataan gurunya tentang gambar di setiap tugas milik Mia. Sarah mulai mengambil beberapa gambar yang terpajang di kulkas. Ketika Sarah membaliknya, semua gambar mengerikan itu ada di setiap gambar yang terpajang di rumah mereka. Sarah pergi ke garasi membuka sebuah box besar. Ia pun mengambil sebuah baju lalu memeluk baju itu. Baju itu tampak milik adiknya Sarah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Sarah beranjak dan sejenak mengeceknya. Sarah kembali masuk dan menemukan sebuah album foto berisi fotonya ketika masih kecil dan foto dirinya bersama adik perempuannya. Perjalanan jauh kembali ditempuh oleh Sarah bersama anaknya. Tujuan mereka saat ini adalah sebuah rumah terpencil di pinggir danau. Sebuah rumah tempat Sarah kecil dulu tinggal. Rumah itu memiliki memori masa lampau yang terus tersimpan. Dari kejauhan, Sarah nampak seperti melihat seorang anak kecil di seberang danau. Namun ketika pandangannya teralihkan sejenak, anak itu menghilang. Sarah pun mulai masuk ke dalam rumah.
Banyak foto tentang Sarah kecil bersama kedua orang tuanya, juga adik perempuannya. Namun ekspresi Sarah nampak seperti enggan untuk mengingat masa-masa itu. Di sebuah kamar, Mia menunjukkan sebuah foto dan berkata kalau foto itu merupakan gambar dirinya. Foto itu adalah foto Alice, dan kamar itu juga adalah kamarnya. Namun Sarah melarang Mia untuk tidur di sana, lalu dengan paksa menyeret Mia keluar. Kita dapat melihat perilaku aneh pada Sarah. Ia seolah enggan dan sangat sensitif ketika menyangkut tentang Alice. Bahkan tak segan menyeret Mia tanpa ia sadari. Hari pun mulai gelap. Malam itu mereka duduk bersama di ruang tengah. Mia mulai bertanya kepada Sarah, mengapa ia pindah. Namun Sarah enggan untuk membahasnya karena hal itu membuatnya sedih. Sarah mencoba untuk memastikan dan bertanya kepada Mia, apakah ada yang menceritakan tentang Alice kepadanya? Pete ayahnya atau mungkin Dennis? Namun Mia menepis pertanyaan itu. Sarah mulai sedikit menceritakan tentang Alice kepada Mia. Dulu ia memiliki seorang adik perempuan, namun adiknya telah lama hilang ketika ia berumur 7 tahun. Mia pun menjawab kalau ia adalah Alice. Ia juga baru saja menginjak umur 7 tahun dan ia telah kembali. Namun Sarah nampak tak suka dengan perilaku Mia yang terus mengaku kalau ia adalah Alice. Mia lalu pergi ke kamar, diikuti oleh Sarah. Setelahnya Sarah mulai menidurkan Mia. Ketika Sarah akan membereskan meja, dia mendapati seekor kelinci di rumah itu. Keesokan harinya, Sarah dan Mia kembali bertemu dengan John. Hari itu kondisi John nampak lebih baik dari sebelumnya. Ia ingat dengan Sarah dan juga cucunya Mia. Namun ketika John mengajak Mia bicara, Mia tiba-tiba menolak dan marah karena John tak memanggilnya dengan panggilan Alice seperti sebelumnya. Amarah yang meluap membuatnya menampar Sarah, lalu kemudian pergi. Setelah apa yang terjadi kepada Sarah dan kaitannya dengan Alice, Sarah mengajak Mia ke suatu tempat. Di sana terdapat sebuah tugu peringatan. Sarah menunjukkan kepada Mia kalau tugu itu merupakan tugu peringatan hilangnya Alice kecil. Lalu setelahnya mereka pun pulang. Malam harinya, Mia meminta Sarah untuk menceritakan tentang Alice kepadanya. Alice merupakan anak yang cantik, berambut coklat, dan kulit berbintik. Mirip seperti Mia. Sarah dan Alice tak begitu akur, membuat mereka seringkali bertengkar. Alice sangat menyukai binatang. Ia sangat mencintai kelinci yang dibawa ayahnya ke rumah. Mia bertanya apakah Alice suka bermain. Sarah mengiyakannya. Apakah ia suka bermain kejar-kejaran? Sarah mengiyakannya. Apakah ia suka bermain sembunyi? Dan Sarah pun mengiyakannya. Keanehan kembali terjadi kepada Mia. Mia menjawab dengan lantang kalau ia tak suka bermain sembunyi. Sarah tak pernah mencarinya, karena Sarah tak menyukainya. Sarah membuatnya sembunyi, dan sembunyi seharian, lalu menguncinya. Sarah sangat syok mendengarnya dan meminta Mia untuk berhenti. Mia yang kesal kembali masuk dan mengunci dirinya di kamar. Ketakutan Sarah akhirnya terjadi. Sarah mengirimkan pesan suara kepada Pete, bertanya apakah ia atau Dennis ada menceritakan sesuatu kepada Mia. Mia kini tahu tentang Alice dan bertindak seolah-olah ia adalah Alice. Yang terjadi kepada Mia membuatnya sangat takut. Mia tiba-tiba muncul di depan Sarah, mengenakan pakaian milik Alice. Sarah bergegas menuju kamar Alice dan mendapati kamar itu sangat berantakan. Berusaha bersikap biasa, Sarah pun menindurkan Mia di kamarnya lalu mengunci pintu kamar. Sarah mulai memandangi foto ia dan Alice yang terpajang di lorong. Perasaan yang kian tak terbendung pun meluap. Sarah mengambil semua foto yang terpajang, menaruhnya di dalam sebuah box,
lalu pergi menuju gudang. Sarah berniat membuang semua memori yang tersimpan di rumah itu. Lalu ketika akan pergi, pintu lemari tiba-tiba saja terbuka. Keesokan paginya, Sarah bersiap-siap untuk pergi menemui John, meninggalkan Mia yang masih tertidur pulas di kamarnya. Yang tak Sarah ketahui yaitu Sarah membicarakan tentang rumah tua itu berniat akan menjualnya, menyewa tempat dan fasilitas di tempat itu sehingga John bisa menetap di pelayanan lansia itu. Namun John menolak. Rumah itu sangat berharga baginya. Di lubuk hatinya masih berharap Alice akan kembali pulang. Sarah menepis fakta itu dan dengan tega berkata kalau Alice tak akan kembali. John pun marah lalu berkata, "Seharusnya tak kau tinggalkan dia bersamamu, karena ia tak aman bersamamu." Sarah pun pergi meninggalkan John pulang ke rumah. Ketika masuk, Mia sudah tak ada di kamarnya. Sarah terus mencari ke seluruh penjuru ruangan, berteriak dan memanggil Mia. Sarah memperluas jarak pencariannya keluar rumah, hingga ke sebuah lembah di tepi danau. Tanpa sadar, Sarah pun tersandung. Mia tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Di rumah, Sarah memarahi Mia atas tindakannya itu. Ia juga menanyakan tentang foto yang kembali terpajang di dinding. Namun Mia mengaku tak melakukannya. Sarah memintanya untuk berkemas karena rumah itu akan dijual. Namun lagi-lagi Mia menolak dengan keras. Tak ingin berdebat, Sarah pun meminta Mia untuk tidur sementara ia akan mandi. Setiap hari begitu berat dirasakan oleh Sarah dan Mia. Setelah hari yang melelahkan, Sarah memutuskan untuk tidur di samping Mia. Di dalam mimpinya, Sarah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya menanyakan kepada Sarah, "Di mana Alice?" Sarah menoleh dan melihat dirinya yang lain memegang tangan Mia. Sarah seketika terbangun karena mendengar teriakan dari Mia. Sarah menghampiri Mia yang sedang berada di kamar Alice. Ia mendapati darah mengalir di kepala Mia. Sarah pun pergi kembali ke kamar untuk mengambil gunting. Ia berniat memotong sebagian rambut Mia. Ketika lampu dihidupkan, ternyata tak terjadi apa-apa pada kepala Mia. Justru tindakan aneh dan ceroboh Sarah membuat Mia terluka. Pagi harinya, Sarah bangun lebih awal. Ia diam-diam meninggalkan Mia yang tertidur lalu pergi menuju gudang penyimpanan. Sarah berjalan perlahan mendekati lemari yang berada tepat di depannya. Mengambil kunci lemari, lalu membuka lemari itu. Alice tiba-tiba muncul lalu menyerang Sarah. Menggunakan sebuah besi, Sarah memukul kepala Alice. Ketika bangkit, Sarah melihat Alice berdiri di depan pintu, lalu berlari mengejarnya sambil menangis. Yang tak Sarah sadari kalau itu bukanlah Alice, melainkan Mia. Mia masuk ke dalam rumah dan mengunci dirinya di dalam kamar. Sarah berusaha membuka paksa pintu kamar, yang membuatnya terbentur lalu pingsan. Kita diperlihatkan dengan ingatan masa lalu Sarah, memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi kepada ia dan Alice. Sarah terus mengejar Alice, bermaksud menggapainya. Langkah Alice tiba-tiba berhenti. Ketika ia berbalik, wajahnya dipenuhi oleh luka di kepala dan darah yang terus mengalir di hidungnya. Sarah juga melihat dirinya yang masih kecil di sana. Alice pun berteriak, lalu setelahnya ingatan itu menggambarkan kebenaran yang terjadi kepada Alice dan kondisinya sebenarnya. Sarah yang tak sadarkan diri terus mencoret lantai dengan krayon di tangannya. Suara teriakan Pete membangunkan Sarah. Bergegas Sarah membukakan pintu untuk Pete. Kekacauan di rumah itu membuat Pete bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pete mencari Mia ke kamar namun ia mendapati jendela yang terbuka. Mia telah kabur melalui jendela. Dengan cepat Sarah dan Pete mencari keberadaan Mia.
menuruni lembah hingga ke tepi danau. Ketika Sarah melihat pergerakan di air, tanpa ragu Sarah pun melompat, berusaha meraih Mia. Dan yang ia temui bukanlah Mia, melainkan Alice. Pete masuk ke dalam air menarik Sarah ke permukaan. Di waktu yang bersamaan, Sarah dan Pete menemukan Mia yang tengah duduk di sebuah ranting. Saat itu, tatapan Mia penuh dengan kekosongan. Dengan keputusasaan, Sarah diam-diam mendatangi John di panti. John pun terbangun dengan kehadiran Sarah di sana. Yang Sarah ingin sampaikan ialah sebuah fakta kalau Alice telah tewas. Namun John menjawab kalau ia merasa Alice tidak mati. Yang dimaksud dari perkataan John yaitu ia merasakan kehadiran Alice yang telah bangkit dan mungkin saja ada di dalam diri Mia. Setelahnya Sarah pun pulang dan berbaring di samping Mia. Sarah memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Alice. Selama ini ia telah menyakitinya. Sarah bilang kepada ibu dan ayahnya kalau Alice telah kabur. Semua itu Sarah lakukan karena ia tak ingin mengatakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Alice. Alice pun kini angkat bicara dan mengatakan kalau Sarah adalah monster tanpa perasaan. Hari pun kini berganti. Mia terjaga hingga keesokan paginya. Di luar pintu, Mia melihat seekor kelinci yang terus menatapnya. Lalu tiba-tiba saja seperti ada yang menarik tubuh Mia. Tak lama Sarah terbangun dan mendapati Mia tak ada di sampingnya. Sarah bangun mencari dan memanggil Mia, namun tak ada jawaban. Ketika Sarah melihat ke arah luar melalui jendela kamar, ia melihat Alice yang tengah membawa Mia untuk pergi bersamanya. Sarah terus mencoba berteriak dan memanggil Mia. Sejenak Alice dan Mia berhenti lalu menoleh ke belakang. Tanpa menghiraukan Sarah, mereka pun kembali berjalan. Dan film pun selesai. Gimana nih sob untuk alur film kali ini? Sebuah kebenaran tersembunyi yang terus disembunyikan oleh Sarah semata-mata ia lakukan agar orang tuanya tak mengetahui kejahatan yang ia lakukan. Menjauhkan Mia dengan John. Ia lakukan agar Mia tak mengetahui kalau ia memiliki seorang adik yang telah tewas. Simbol kelinci dalam film ini memiliki banyak makna. Bisa mewakili kepolosan, keterasingan, atau bahkan reinkarnasi dan penyesalan masa lalu. Kelinci seolah menjadi pintu ke masa lalu yang ingin dilupakan. Ulang tahun Mia yang ke-7 tahun merupakan awal dari kebangkitan Alice dan menjadi awal dari kehancuran Sarah oleh semua fakta yang ia sembunyikan selama ini. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.